Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mahasiswa, baik di Fakultas Teknologi Industri maupun di Fakultas Ekonomi. Jadi ini saya membuat video untuk perkenalan dan kontrak perkuliahan yang secara general insya Allah sama. Makanya saya buatkan satu video pembelajaran, video ini ya, konten sehingga nanti bisa menjadi referensi buat teman-teman semua gitu ya. Saya share teman-teman. Di sini secara keseluruhan untuk perkenalan kontrak perkuliahan teman-teman semua. Jadi ini profil singkat saya untuk perkenalan. Bagi teman-teman yang belum punya kontak saya, silahkan disimpan nomor saya. Jadi saya Mustafa, teman-teman semua. Saya dari Jawa Timur, dan sekarang saya tinggal di daerah Jalan Deli Sartika, tepatnya di dekat Sambangan sana. Gitu ya. Saat ini saya tentunya jadi dosen atau pengajar di Fakultas Teknologi Industri sebagai home base-nya saya di Teknik Informatika. Dan juga ngajar di Fakultas Ekonomi, khususnya di mata kuliah Business Intelligence dan Digital Business. Selain itu, saya di Unisula jadi Kepala Punokubis. Ini adalah organisasi untuk penguatan inovasi dan inkubator bisnis. Jadi Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Unisula yang alhamdulillah pada tahun ini saya yang diminta untuk menjadi kepalanya. Terakhir kita sudah ada tanda tangan PKS untuk program inkubasi di tahun 2021 gitu ya. Terus yang ketiga, saya juga jadi kepala Bebras Biru Unisula yang berupaya untuk mendampingi guru-guru baik dari SD, SMP, bahkan SMA, termasuk juga PAUD tentunya untuk menerapkan computational thinking di dalam pembelajarannya dengan harapan beberapa tahun ke depan generasi yang kita dampingi, yang dididik oleh guru-guru ini akan menjadi siswa-siswa generasi Indonesia yang punya daya saing global, gitu ya. Karena memiliki kemampuan berpikir komputasional yang tinggi. Kami mendampingi guru-guru di Jawa Tengah, gitu ya. Terus yang selanjutnya, saya juga founder dan direktur dari Ikitas, Inkubator Kreasi dan Inovasi Telematika Semarang, yang alhamdulillah sejak tahun 2010 sudah saya inisiasi untuk mendampingi calon-calon pengusaha baru di Jawa Tengah ini. Alhamdulillah juga saya jadi direktur di PT Sinergi Multicipta, sehingga insya Allah teman-teman semua pengalaman, kompetensi yang dimiliki selama mengelola PT Sinergi Multicipta, insya Allah nanti saya akan share semua buat teman-teman. Termasuk sebagai posisi sebagai co-founder untuk PT Inovasi Cipta Teknologi dengan produk utamanya Smart Payment, dan juga PAUD dan SD Islam Bintang Juara. Mohon doanya, ini lagi kita inisiasi, lagi kita finalisasi untuk mengawal startup baru dengan brand sotaru.id dan kompeten.id, ya teman-teman semua. Oke. Dalam metode perkuliahan, saya nanti akan mengoptimalkan fungsi yang disarankan oleh Dikti, gitu ya, bahwa dosen berperan sebagai pembimbing, mentor, dan fasilitator bagi mahasiswa. Saya beri note di sana, begitu ya. Terus apa yang akan dilakukan?
Kalau fasilitator, jadi saya nanti akan memfasilitasi begitu ya teman-teman semua, membantu teman-teman semua supaya teman-teman ini bisa mudah untuk memahami isi dan materi dari perkuliahan ini. Karena apa? Di fasilitator itu menata acara belajar, menyiapkan materi, begitu ya untuk referensi teman-teman, penyajian materi sesuai dengan bidangnya, tapi ini nanti akan diminimalisir begitu ya, karena kita bukan training, tapi lebih kepada saya akan coba untuk menata situasi proses belajar yang bukan hanya semata-mata teman-teman menjadi hafal, tapi teman-teman ini benar-benar memahami, bahkan mudah-mudahan sampai ke level yang paling tinggi, bisa create dari ilmu yang dipelajari nanti. Ya, terus yang ketiga, mengintensifkan kerjasama dan komunikasi antar anggota kelompok. Sehingga tentunya di dalam proses pembelajaran ini nanti akan ada diskusi kelompok juga ya teman-teman ya. Mengarahkan acara belajar dan menilai bahan belajar sesuai dengan modul. Mengadakan bimbingan pada diskusi kelompok, memberikan umpan balik kepada anggota kelompok. Nanti insya Allah saya akan berikan umpan balik, baik langsung maupun tidak langsung ya teman-teman ya. Merumuskan kegiatan-kegiatan dan hasil-hasil kegiatan peserta. Insya Allah akan kita arahkan sesuai dengan materi kuliahnya. Dan mengadakan evaluasi terhadap peserta dan proses pelatihannya atau proses perkuliahan ini ya teman-teman ya. Oke, oleh karena itu, di dalam perkuliahan ini, walaupun sudah ada isu saat ini akan ada tatap muka, tapi dengan asumsi bisa jadi kita masih blended ya, teman-teman ya. Pertama, saya berharap teman-teman nanti datang tepat waktu, sehingga baik nanti saya menyampaikan secara langsung live ataupun rekaman seperti sekarang, gitu ya, tetap teman-teman tepat waktu ya. Terus yang kedua, semua mahasiswa aktif berpendapat bebas tapi terstruktur gitu ya, karena di sana nanti mahasiswa akan bisa belajar bagaimana berkomunikasi, bagaimana berpendapat teman-teman semua. Yang ketiga, ketika ada mahasiswa yang memberikan pendapat, yang lain silent atau menyimak, perhatikan apa yang disampaikan oleh temannya. Kalau memang ada yang kurang, lengkapi. Kalau ada yang salah, dibetulkan. Karena kita akan bersama-sama untuk belajar. Bukan untuk berkompetisi, tapi untuk berkolaborasi. Sehingga nanti kita bisa memiliki kompetensi. Itu ya teman-teman ya. Terus nanti misalkan kita live ketika berpendapat, open kamera. Gitu ya, termasuk wajib memberikan solusi. Jadi tidak boleh hanya, wah itu salah. Ya salahnya kenapa, menurut teman-teman analisanya, dan yang benar seharusnya seperti apa. Tidak usah takut ya. Sekaligus itu menjadi bahan refleksi bagi teman-teman bagaimana menyampaikan sebuah pendapat. Ya. Jika online atau virtual learning, mahasiswa wajib menggunakan laptop, teman-teman semua, karena insya Allah saya akan menggunakan Jamboard, Padlet, Google Form, gitu, ataukah Google Docs, Slide Sheet, gitu ya. Di setiap proses pembelajaran, sehingga nantinya teman-teman harus benar-benar memperhatikan setiap saat dimungkinkan ada kuis, begitu ya. Dan saya kecuali untuk diskusi kelompok ya, sepertinya akan diminimalisir untuk proses tugas yang dikerjakan sendiri. Gitu ya, yang tugas pribadi nanti kita akan lebih banyak di live pada saat pembelajaran ya. Ataupun pada saat record seperti ini tentunya tetap menggunakan Jamboard, Padlet, Google Form, Google Doc, dan sebagainya. Untuk penilaian teman-teman, seperti tadi yang saya sampaikan juga, kuis bisa dilakukan sewaktu-waktu ya tanpa pemberitahuan. Kalau untuk persentase penilaian tugas dan kuis itu minimal 30%, tergantung volumenya nanti, gitu ya.
UTS maksimal 30% dan UAS maksimal 40%. Gitu ya. Tergantung nanti seberapa banyak tugas dan kuisnya. Tugas di sini sebetulnya bukan tugas yang di luar konteks dan konten begitu. Tetapi tugas ini tentunya akan membantu teman-teman semua untuk memahami konten dari perkuliahan ini. Jadi ya teman-teman, silakan terakhir untuk komunikasi mempermudahnya, buatlah grup WhatsApp, silakan saya di-invite ya, sesuai dengan data-data saya yang tadi di slide kedua sudah saya share ke teman-teman semua. Terima kasih, ini menjadi perkenalan dan juga kontrak perkuliahan di semester ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.